Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Raden Rahmat Channel. Oke teman-teman, dalam kesempatan hari ini saya ingin mengetes menguji tungku pesanan ya. Ini sebelum dikirim seperti biasa saya coba dulu apakah hasilnya bagus. Kalau bagus saya kirim, kalau jelek saya hancurin atau ganti yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita praktek atau mencoba tungku ini, mudah-mudahan teman-teman selalu diberkahkan selalu, sukses selalu, usahanya lancar selalu. Teman-teman, ini untuk pemasangan mesin, ini pengalaman juga bagi teman-teman ya. Ini khususnya pengalaman bagi teman-teman yang pemula, jadi khususnya bagi yang pemula ya. Jikalau mesin teman-teman itu mengalami tungku kurang bagus hasilnya, kadang-kadang kita pasang keluarnya tungku bagus kencang, namun hasilnya lengket. Itu bisa dikarenakan dua faktor, satu dari tungku ataupun dari pengapian ya teman-teman, dari pengapian. Jadi untuk ini nih, lihat dari sini dulu, bisa diperdekat saja, diperbesar bisa kameranya atau gimana. Ini si sumbu api, ini jaraknya ke ring ini sekitar 4 sentian ya, 3 atau 4 senti ini ke atas. Nah ini jaraknya. Dan masalah ini untuk masang tungku udah sering saya berkali-kali kepada teman-teman menjelaskan, sebelum masang tungku ini harus dipasang ring yang besar di bawahnya ya teman-teman. Nanti saya kirim ringnya satu, nah, jadi sebagai bonus tungku saja, ringnya yang besar kayak gini, baru pasang tungku, baru ring lagi, baru dibaut yang kencang gitu ya teman-teman. Untuk pemasangan pipa ini pastikan ini center, ada di tengah-tengah, jangan ada di pinggir sini, ada di pinggir sini, jadi harus tengah-tengah gini ya teman-teman. Dan pastikan api ini keluarnya, misalkan tungku kita pasang gini, set, nah ini api jangan ke sini nembaknya, jadi harus ke tengah-tengah ini. Usahakan ini aja, ini ring, jadi api kita hidupkan dulu apinya. Nah teman-teman, nah ini api dia nyemburnya ke situ teman-teman ya, nyemburnya ke ring dikit, jadi agak kena ring, jadi apinya agak kena ring dikit ya teman-teman. Jadi jangan sampai tidak terkena ring. Kalau misalkan apinya di sini itu terlalu jauh, akan mengakibatkan kurang stabil kepada hasil harum manis. Jadi si api tadi bisa dilihat teman-teman, dia menyentuh ring sedikit ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham sampai di sini. Oke, kita pasang ini tungkunya sebelum dikirim ya teman-teman. Kita pasang ring dulu. Nah, kalau untuk bagian atas ring yang biasa saja, nggak usah terlalu besar. Nah, dan untuk pengencengan tungku teman-teman, apabila kurang kencang itu tungku akan cepat jebol. Jadi untuk pengencengan tungku kita kencangkan gini teman-teman. Nah apabila masih tungku ini kita tahan, nah ini si kunci kita putar ke kanan, dia masih muter kayak gini teman-teman, itu belum kencang. Jadi kita tahan di bawah teman-teman. Kalau di bawah sudah kencang, terus kita putar lagi, si tungku masih mutar, ketika kita putar kayak gini itu masih belum kencang ya teman-teman. Pastikan ketika kita tahan tungku gini, awas jangan ditekan tungkunya, yang penting tahan saja, tahan gini, ini si tungku tidak ikut mutar sama kunci, jadi kencang kayak gini ya teman-teman. Nah gitu saja. Oke, ini sini dulu tuh. Oke, ini sebelum dikirim rencananya ini tungku buat ngekap ya. Alhamdulillah kemarin punya Pak Ari Majalengka, dia hasilnya lengket untuk ini. Sebelum dikirim rencananya ini tungku buat ngekap ya. Alhamdulillah kemarin punya Pak Ari Majalengka, dia hasilnya lengket untuk ngekap. Setelah beli tungku kaleng-kaleng ini, dia sekarang udah mulai produksi tungku kapan ya untuk dikirim ke warung-warung. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat selalu, diberkati selalu, dan dilancarkan usahanya ya teman-teman. Dan ini sekedar review. Nah untuk pengekapan harum manis ke dalam aqua ini, usahakan teman-teman harus mempunyai dinamo ini, dinamo kalau nggak salah dinamo swing atau apa nah, nggak ngerti swing mah itu ya, apa switching nggak ngerti saya. Jadi cari aja di toko online ataupun yang sudah jadi seperti ini, di online juga banyak yang udah jadi. Cari aja dinamo penggulung harum manis, cuma carinya yang RPM nya tinggi ya teman-teman, agar muternya lebih cepat dikit. Kalau ini kan RPM nya rendah, jadi dia pelan muternya. Jadi usahakan yang muternya agak cepetan dikit ya teman-teman. Kalau bisa ada bekas dinamo kipas yang bekas bisa dipakai gitu, kipas angin maksudnya gitu kan, kipas angin maksudnya gitu kan, bisa dipakai. Kalau nggak ada kipas angin yang bekas, beli aja lah, kalau nggak ribet kayak gini dinamonya ya. Nah ini muternya emang agak pelan kalau dinamo ini gitu ya teman-teman.
Oke, apabila teman-teman sering sekali, khususnya pemula yang kurang paham tentang harum manis, hasilnya lengket dan lengket, sangat menyebalkan, bukan? Tentunya ada yang habis 20 kilo, 30 kilo, belum tentu bisa buat harum manis. Itu sangat membosankan ataupun menjengkelkan ya teman-teman. Nah, ada yang banyak itu karena putarannya kurang kencang atau gimana. Jadi untuk putaran harum manis, nah saya jelaskan sedikit lagi. Untuk putaran harum manis itu teman-teman gak usah kencang-kencang gitu. Kalau kencang-kencang, satu ya cepat ke dinamonya cepat lemah, dan keduanya ke bearingnya cepat lah gimana gitu ya, agak cepat rusak, tungkunya juga cepat rusak gitu kan. Jadi intinya kalau untuk putaran harum manis itu teman-teman usahakan tidak usah kencang-kencang. Yang penting si kipas ini membentuk suatu airfoil, itu standarnya. Jadi kata airfoil ini gini teman-teman, bisa jangan terlalu jauh supaya jelas aja videonya. Jadi airfoil ini kan si tungku muternya ke kanan ya teman-teman. Nah, ke kanan. Nah, ini si tungku muternya ke kanan searah jarum jam. Nah, ketika kita putar tungku ini, dia kayak ada bayangan muter ke kiri. Nah, itu yang dinamakan airfoil ya teman-teman. Itu sudah dipastikan mesin kita sudah layak untuk membuat harum manis yang kering. Apabila tungku kita atau mesin kita dihidupkan sesuai dengan ucapan saya ataupun omongan saya, putaran ke kanan, terus kayak ada berbayang ke kiri muternya, tetapi hasilnya masih bangsah ataupun lengket, itu bisa dikatakan satu dari pengapian, kedua dari tungku ya teman-teman gitu. Jadi tungku teman-teman sudah error katakan gitu ya, bukan tungkunya yang jelek, tapi kadang-kadang tungku itu kalau lama pemakaian ataupun kita tidak bisa makainya itu akan mengakibatkan error. Nah, contohnya ini teman-teman, ini sudah lebih daripada 5 bulan pemakaian tungku saya. Kemarin ada tuh di video shop saya ya. Nah, saya mau jualan, keluarnya enggak, ini ternyata mampet. Nah, setelah saya bersihkan, dilubangin lagi, lumayan hasilnya sempurna, bagus. Cuma kendalanya, biasa saya buat harum manis satu bungkus itu 1 sendok, sekarang 2,5 sendok. Ini akan agak boros sedikit ya teman-teman, dikarenakan lubang-lubangnya ini saya lubangin lagi ya. Minimal darurat lah, udah 5 bulan lebih daripada nggak jualan. Makanya saya di tempat jualan di pangkalan ngoprek dulu sebentar ya, ngebengkel dulu. Ini harus diganti ya teman-teman. Kalau misalkan mesin kita senter, putarannya bagus, ketungku juga tidak cepat rusak teman-teman. Alhamdulillah saya belum pernah ngalamin tungku sampai jebol ya teman-teman. Kenapa? Karena saya menggunakan api merah setengah biru, jadi tidak terlalu panas. Kalau api biru kan terlalu panas, jadi tidak terlalu panas kalau api biru setengah merah ya, ataupun api merah setengah biru gitu ya teman-teman. Itu jadi ketungku tidak cepat jebol, dan putarannya center ya. Yang sering cepat jebol ketungku itu adalah dari putaran kurang center, entah dari bearingnya yang sudah rusak ataupun dari asnya yang kurang center. Itu ya teman-teman. Oke, jangan banyak bacot ya, jangan banyak bilang, jangan banyak ketawa ataupun jangan banyak ngomong. Kita langsung saja, ini dia praktekan teman-teman. Banyak ngomong, kita langsung saja, ini dia praktekan teman-teman. Putaran segini ini sudah bisa menghasilkan harum manis kering ya teman-teman. Putaran ini jangan terlalu kencang. Nah, ini untuk lengkap. Untuk ukuran api, saya jelaskan sedikit lagi nanti ya Pak, yang pesen tungku ini. Untuk ukuran api itu usahakan, ini kan si tungku muter nih, si tungku muter kencang ya, usahakan api agak keluar dikit di bawah tungku ini. Jadi apinya keluar dikit saja, jangan besar-besar. Kan ada kalau apinya terlalu besar kan keluar apinya besar. Jadi apinya dikit saja keluar tungku di sini, gitu ya. Itu untuk pemaksimalan untuk harum manis. Adapun tidak keluar api-api, adapun apinya tidak keluar di tungku, ya, ini hasilnya sudah bagus, gitu. Cuma kurang kering gitu. Usahakan kalau untuk lengkap itu harus benar-benar kering agar harum manis tahan sampai 1 minggu di dalam aqua. Itu ya. Oke. Kita coba. Kita isi gulanya terlebih dahulu ya. Ini kebetulan gulanya basah ya teman-teman. Untuk lengkap.
Sakri. Iya. Ada nggak ya? Nggak ada satunya. Ada juga istrinya.